ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bapak, saudara-saudara, ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak pelajar sedang jemaah subuh, rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya kepada kita yang tidak terhingga dan tidak pernah berhenti. Mari kita bersyukur dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah berkenan sehingga nantinya kita akan diberi nikmat yang lebih banyak dan lebih baik. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan kembali laksanakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan ibadah puasa tersebut, mari kita dalami kembali pentingnya ibadah puasa itu bagi peningkatan kehidupan kita. Kenapa mesti begitu? Salah satu hal yang bisa membantu kita memahami ini, mari kita simak satu keterangan dari Abu Sa'id Al-Khudri terkait dengan penjelasan Nabi tentang dunia. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia katakan anna Rasulullah SAW dzata yaumi jalasa 'ala al-mimbar wa jalasna hawlahu. Pada suatu hari, kata Abu Sa'id, Nabi berada di mimbar. Nabi memberikan pelajaran. Wa jalasna hawlahu, dan kami duduk di sekeliling, di sekitar. Faqala, Nabi kemudian mengatakan begini, mari kita simak baik-baik dan sebutkan benar. Inni mimma akhafu alaikum min ba'di. Sesungguhnya yang aku khawatirkan terjadi terhadapmu setelah aku tiada. Yang aku takutkan, mimma akhafu alaikum, saya takut ini terjadi padamu setelah saya meninggal, setelah saya tidak ada.
Islam ketika itu, lebih-lebih lagi terhadap umat-umat Islam setelah masa Nabi. Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Yang kutakutkan itu adalah ketika dibukakan terhadapmu dunia dan perhiasannya. Di sini disebutkan ma yuftahu alaikum, dibukakan. Maksudnya Allah yang bukakan dunia ini bagi umat Islam. Ini perkara halal ya, karena Allah yang bukakan. Jadi umat Islam itu misalnya dia berusaha, usahanya berjalan bagus sehingga dia jadi kaya raya. Dia berpuasa, puasaannya besar banyak. Halal ini, bicara halal ini, tidak bicara yang haram. Kalau yang haram pasti dilarang. Sehingga karena penjelasannya itu agak beda. Ada yang tanya, qala rajulun, seorang laki-laki kemudian bertanya, ya Rasulullah, aw ya'til khairu bisyarr. Apakah kebaikan seperti itu mendatangkan keburukan bagi kami? Kan bagus dia Rasulullah, umat Islam kaya dan kekayaannya dia bisa berbuat baik lebih banyak. Sebab ini perkara halal. Sekali lagi ini perkara halal. Orang yang soleh berkuasa besar, kekuasaannya luas, wewenangnya tinggi, kan bagus. Terus apakah itu buruk bagi kami? Bisa mendatangkan keburukan? Atau tidak boleh kami ini jadi orang kaya? Fasakatan Nabi SAW, Nabi tidak menjawab, Nabi diam aja. Agak lama Nabi terdiam, sehingga faqila lahu, teman yang lain menegur yang bertanya tadi, ma sya'nuka? Takallama Nabi wa la yukallimuka. Kamu ini gimana ya? Engkau bertanya, berkata kepada Nabi, Nabi diam saja. Itu berang untuk Nabi. Pak bertanya, Nabi diam saja. Tak ada berang Nabi. Aku nak bertanya. Diam jalan. Ditegur dia. Kata Abu Sa'id, sebenarnya Nabi tidak marah. Fara'ayna annahu yunzalu alaihi. Sebenarnya Nabi diam itu bukan karena marah ditanya begitu, tapi karena ketika itu Nabi langsung menerima wahyu. Kan wahyu itu datang tiba-tiba saja kadang-kadang, tidak jelas waktunya. Masalahul hada, dan setelah selesai menerima wahyu itu Nabi melap keringat. Karena menerima wahyu itu salah satu keadaan yang berat bagi Nabi, sehingga dia berkeringat seperti seseorang habis bekerja berat. Bahkan di musim dingin sekalipun, dingin, tetap saja dia kadang berkeringat. Jadi memang berat itu menerima wahyu. Jadi kami lihat pun Nabi itu melap keringat. Tidak marah Nabi, tapi dia sedang menerima wahyu. Faqala, setelah selesai Nabi menerima wahyu tadi, Nabi bertanya, aina sa'il? Mana? Siapa bertanya tadi? Ka'annahu hamidahu. Nabi terlihat di situ dia senang ditanya tadi. Siapa bertanya tadi itu? Kamu Pak? Kamu Rasulullah? Saya Rasulullah. Coba ulang lagi pertanyaan. Bahwa engkau itu takut lo kan bukan jadi orang kaya, orang pangke, orang terkenal, dan itu diberikan oleh Allah. Kenapa kamu khawatir kayak gitu? Apakah itu buruk bagi kamu? Kalau Nabi SAW, Nabi kemudian mengatakan begini, kata Nabi, innahu la ya'til khairu bisyarr. Sesungguhnya pada dasarnya kebaikan seperti itu
tidak akan mendatangkan keburukan bagimu. Jadi nikmat Allah itu tidak ada yang mendatangkan keburukan bagimu pada dasar. Wa inna mimma tumitu rabi'u yuqtalu aw yulimu. Tapi kamu harus ingat ya, di antara buah-buahan yang tumbuh di musim buah itu, dijawab oleh Nabi dengan perumpamaan. Buah-buahan itu kan bagus dimakan, kan? Bergizi, enak, menyehatkan. Itu di antara buah-buahan itu atau makan buah itu bisa yuqtalu aw yulim, sekalipun enak, sekalipun menyehatkan, itu suatu ketika bisa membunuh aw yulim atau menyakitimu. Illa akilatal qadra, kecuali yang dimakan sesuai dengan kebutuhan. Coba tidak makan banyak. Banyak ini orang sakit karena berlebih makannya. Man banyak orang sakit ini kelebihan makan atau kekurang makan. Iko lah berlebih, itu lah berlebih kan. Sehingga nanti nasihat dokter, Pak, kurangan iko, karena iko lah berlebih. Padahal itu halal, makan rezeki yang halal. Dia bisa membunuh ila khadra, kecuali yang dimakan sesuai dengan kebutuhan. Akalan hatta idza tabdat khasirata. Contohnya macam Nabi kan, nyo makan sampai kemudian paru itu kanak. Istabbalat aina samsi, kemudian dia pergi ke WC, pergi ke toilet, pergi ke tempat buang air. Fasalatat wa balat, nyubongkak satu situ dari muka, dari belakang, bongkak satu. Kau malah banyak. Warata, kemudian lah normal lo balik, makan lo balik kita jangan. Beko bongkak lo balik, isi lo balik, bongkak lo balik. Itu bisa yuqtalu aw yulim, bisa membunuh. Kenapa seseorang bisa begitu? Wa inna hadzal mala, kata Nabi, harta itu sekalipun halal itu khadiratun hulwatun, itu indah dan manis. Punya harta banyak itu indah, manis. Di kerana motor baru tiba kan, dicari-cari, dia busuk-busuk, bisa tinggal sholat maghrib. Ada yang kayak gitu? Ke rumah baru, kau ditata itu. Lah telah ambil sebenarnya. Karena dia itu indah, karena dia itu manis, sehingga menghilangkan hal-hal yang lain selain dari menikmati itu. Ini bicara lagi, sekali lagi bicara yang halal. Harta itu begitu indah, enak dipandang, menyejukkan. Banyak piti ke mahkamah bisa, banyak puasa tinggi, yang tidak bisa di kerajaan, semuanya enak. Jadi kata Nabi, harta itu, kekayaan itu, kekuasaan itu, dunia itu indah, manis. Fa ni'ma sahibul muslim ma a'ta minhul miskina wal yatima wa sabil. Dan sebaik-baik seseorang yang memiliki harta, yang memiliki nikmat adalah membaginya untuk yatim, untuk orang miskin, untuk ibu sakit. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat ini disebutkan faman akhadaha bi ghairi haqqihi kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Kalau orang hati-hati kemudian memperlakukan harta itu, mengambilnya, menggunakannya tidak dengan cara yang benar, dia itu seperti orang yang makan tidak kenyang-kenyang. Iko diambil, lalu itu selesai itu kue tahu. Wa yakununa syahidan alaihi yaumil qiyamah. Padahal seluruh yang dimiliki
Semua yang dapat itu nanti menjelaskan Ambo dulu dijadiannya di apa untuk karajo itu. Ambo kan piti gua piti kan, Ambo dulu dipakainya dia guru uang itu. Itu akan jadi saksi. Atau dalam hadis yang disebutkan, "Faman akhadha bisakhawati nafsin buriqa lahu wa man akhadha bi israfi nafsin lam yubarik lahu." Seseorang yang mengejarnya, mengambilnya dengan penuh kedermawanan, apa ia dapat banyak, tapi kemudian dibagi siko untuk itu sesuai dengan petunjuk, akan mendapatkan berkah. Dan siapa yang mencari dunia ini dengan segenap kelompaan, israfi nafsin, dengan ketamaan, lebih baik lebih, dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang termasuk hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, dalam banyak bagian itu terlihat penjelasan Nabi tentang betapa pentingnya kemampuan mengelola yang halal ini. Jadi tidak mentang-mentang halal semuanya bisa sesuka, bisa membunuh, bisa mencelakakan. Malah kalau kita ikuti awal hadis ini, ketika rasaki murah, sado-sadonya menjadi lebih mudah, kau dapat, itu dapat, kau bisa, itu bisa, karir segala macam. Nah, itu sepertinya warning, sekondisi itu kata Nabi, itu adalah kondisi yang apa capek mana kalau kalian melihat. Tapi sekali lagi bukan dilarang oleh Nabi ya. Tapi itu mesti lebih ditingkatkan lagi kewaspadaan. Puasa itu tidak bicara soal haram, dia bicara soal halal. Jangan dilakukan ini, jangan dilakukan ini, jangan dilakukan ini. Karena kamu sebenarnya bisa menunda itu dan bisa melaksanakan yang lain. Tidak sedikit seseorang merasa tidak sempat ke masjid karena dia mesti mencari nafas sebanyak-banyak. Kata kajal, baalok ke baca maaf, baalok ke mendangawi. Karajo pulang pula jam berapa? Kalau dia pun tak cukup sebenarnya hari itu 24 jam sehari, 36 jam dah. Pernah kita menang itu? Pekerjaannya halal boleh, tapi kemudian dia menuntut terhadap hal-hal yang penting lainnya mesti dia kerjakan. Apalagi semakin tak panam, semakin lama, akhirnya pulang saja jarang pulang. Ada juga yang menjadikan itu sebagai dalil saja. Aku tidak sempat berjemaah, aku tidak sempat menanggapi. Tapi mau sampai malam, empat. Tapi malam kan kemarin empat. Nah, kita bicara yang boleh-boleh saja. Di Ramadan ini kita diminta untuk mengingat itu. Jangan kemudian kamu terfokus pada satu hal tertentu, karena kamu tidak akan selamanya. Kamu juga butuh yang lain. Rupanya lain sempat jomblo ke masjid ya. Nah, itu dibuktikan di Ramadan. Sepanik-paniknya badan kau habis kerajaan atau sesibuk-sibuk. Kita loh sholat tarawih setengah jam. Kuat gitu. Rupanya pagi kamu tidak minta makan banyak-banyak, rupanya itu sahur saja seketika dia, cukup itu. Malah kalau banyak akan jadi masalah. Tidak harus makan pantai mah, rupanya tidak itu. So sibuk-sibuk rupanya lain bisa baca Al-Quran 2 halaman sehari bisa ya.
atau malah 28 setelah selesai setiap sholat. Bisa apa aja. Jadi intinya berhati-hati juga terhadap hal-hal yang boleh, yang halal itu, karena kita akan mesti membawa bekal yang banyak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malahan kata Nabi, kalau tidak berhati-hati dengan duniawi yang terbuka itu, apalagi kan, bisa yuk tahu al-jum'ah kalau tak apa. Bikola nak bisa mengamal dia bertaraka bana, sembahyang jemaah. Berjalan siapa ya? Amal dulu dah. Jadi Ramadan ini mendidik kita untuk mengelola nikmat itu, bahwasanya ni'ma sahib muslim ma a'ta minhu miskina wal yatima wal sabil. Nikmat yang diberi oleh Allah itu tidak untuk dia nikmati aja seorang saja, tapi ada orang jatuhan jatah orang lain, jatah itu. Waktu itu tidak untuk memuaskan diri sendiri, tapi juga untuk ini. Makanan itu jangan makan sendiri, tapi juga untuk ini. Itu yang diajarkan. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan kesempatan berRamadan kita kali ini, menyadarkan diri kita bahwa banyak amal-amal saleh yang sangat ditekankan oleh Allah, yang sebenarnya bisa kita kerjakan tanpa kita merasa terpenjara pada aspek tertentu sekalipun. Dengan demikian nanti insya Allah kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang banyak, bekal yang cukup. Mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan tentunya nanti nilai-nilai itu kita amalkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.